Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Desapedia. Terima kasih udah klik video ini. Sebelumnya, buat yang belum subscribe terlebih dahulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau ini adalah calon kepala desa Desa Linggamukti, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta. Beliau ini bernama Bapak Ade Dadang Darsono yang sudah mencalonkan kepala desa di Desa Linggamukti. Oke, langsung saja Pak, kita perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, saya Ade Dadang Darsono, warga dari Desa Linggamukti yang saat ini ikut dalam menjadi kontestan pemilihan kepala desa untuk masa jabatan 2021-2027. Alhamdulillah kemarin persyaratan udah masuk hari Senin kemarin ya. Berarti akhirnya kan nanti tanggal 24 Mei ya. Berarti saya masuk itu tanggal 16 Mei 2021. Oke, Pak Ade, jadi sejauh ini apakah persiapan untuk ngurus-ngurus administrasi itu mudah atau sulit ya? Seharusnya tidak menjadi kesulitan karena data-data diri kan udah dipersiapkan. Ijazah, KTP udah dipersiapkan. Seharusnya kan itu udah tidak menjadi kesulitan. Yang menjadi kendala itu kemarin itu periode sekarang itu adalah semuanya harus dari tingkat kabupaten. Kayak kesehatan harus dari rumah sakit daerah. Itu juga memakan waktu 3 kali kunjungan. Kemudian juga SKCK harus dari Polres dan dari pengadilan juga segala macam. Sekarang itu harus diurus-urus ke tingkat kabupaten. Jadi memakan waktu lebih lama dan biaya yang lumayan lebih mahal. Oke, selanjutnya Pak Ade, jadi saya mau tanya sebenarnya alasannya apa sih pengen maju di Pilkades ini? Karena bisa jadi orang itu tidak memiliki alasan apa-apa untuk maju kades. Makanya saya tanya dulu alasannya apa pengen maju jadi kades itu. Alasan saya itu klasik sebenarnya. Oh gitu. Setiap warga desa yang mencintai desanya pasti ingin ikut berpartisipasi dalam membangun desa. Itu alasannya. Cuman kan untuk membangun desa itu tidak mesti harus menjadi kepala desa. Jadi masyarakat teladan pun itu sudah otomatis ikut membangun desa. Cuman ketika kita menjadi kepala desa, otomatis kita mempunyai kewenangan porsi lebih untuk membangun. Jadi ketika mempunyai ide, mempunyai gagasan, jadi kita lebih bisa mengaplikasikannya daripada kita sebagai masyarakat biasa. Karena bisa jadi ketika kita mempunyai ide, mempunyai gagasan, sedangkan kapasitasnya hanya sebagai masyarakat biasa, bisa jadi itu ide dan gagasannya bertentangan dengan ide gagasan yang mempunyai kebijakan. Jadi agak susah untuk mengaplikasikan. Nah, tujuan saya itu ketika ingin ide dan gagasan saya diterima atau dilaksanakan di masyarakat, berarti saya harus menjadi kepala desa. Oke. Dan selanjutnya Pak, sedikit banyak mungkin Pak Ade Dadang sudah tahu kondisi desa saat ini seperti apa. Apa yang kurang, apa yang harus ditingkatkan. Menurut Pak Ade Dadang, hari ini yang perlu ditingkatkan di Linggamukti itu apa? Oh, itu sesuai visi misi. Saya menjadi kepala desa. Itu saya mempunyai misi adalah membangun Desa Linggamukti melalui tata kelola pemerintahan desa yang demokratis dan akuntabel. Demokratis artinya kita semua sesuatu sekecil apapun harus dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bukan untuk pejabat atau untuk kepala desa, tapi untuk masyarakat seutuhnya. Kemudian akuntabel itu artinya dapat dipertanggungjawabkan. Kita mempunyai program, mempunyai kegiatan, mempunyai anggaran, semuanya harus dapat bertanggungjawabkan. Tidak karena kita kepala desa lalu kita semaunya, kita harus mempertanggungjawabkan semua kegiatan karena kita dipilih oleh masyarakat. Selanjutnya Pak, jadi karena seluruhnya akuntabel kemudian demokratis, maka apa sih yang menjadi tolak ukur kemudian kita melakukan melangkah ke depan, memperbaiki ke depan? Ya, untuk mendorong visi agar sampai ke tujuan itu saya mempunyai ada 3 misi, untuk mencapai visi itu. Yang pertama itu Badami. Badami itu apa? Badami itu diambil dari bahasa Sunda yang artinya adalah musyawarah.
musyawarah untuk mufakat. Yang badami itu artinya semua hal kita bermusyawarah dulu dengan masyarakat. Ada anggaran, mau ngerjakan apa, selama kegiatan, setelah kegiatan pun kita bermusyawarah dengan masyarakat atau outputnya apa. Jadi itu juga sebagai pertanggungjawaban kita kepada masyarakat. Kita melakukan musyawarah itu sekaligus laporan kegiatan di sana, menggali gagasan, menggali ide, semuanya ada di misi Badami. Nah, misi Badami itu juga berkaitan dengan falsafah Sunda, yaitu silih asah. Silih asah, oke. Menanamkan silih asah di masyarakat dalam bentuk badami. Karena ketika badami, ide dan gagasan kita itu diasah, saling mengisi ide, saling mengisi gagasan dalam bentuk saling asah. Oke. Kemudian yang kedua itu adalah brukbrak. Oh, brukbrak. Brukbrak itu apa? Brukbrak itu adalah transparansi, keterbukaan. Ketika kita ada kegiatan, ada anggaran, intinya ada anggaran, ada kegiatan, kita mengajak masyarakat untuk transparansi. Kita melaporkan kepada masyarakat seadanya, transparan, supaya kepercayaan masyarakat itu tidak terhianati. Kepercayaan masyarakat tetap terjaga karena kita transparan laporan kepada masyarakat. Itu juga adalah bentuk dari falsafah Sunda yang artinya menumbuhkan rasa saling asih. Berarti silih asah, kemudian silih asih. Dan yang ketiga itu bentuk falsafah Sunda itu saling asuh. Itu adalah mengembangkan saling asuh. Tadi menanamkan saling asah, kemudian babarengan. Nah, saling asuh itu yang ketiga itu babarengan, badami, brukbrak, yang ketiga adalah babarengan. Babarengan itu artinya gotong royong. Bersama-sama, partisipatif. Nah, tidak ada lagi kata ini pendukung, ini bukan. Oh gitu. Semuanya harus dirangkul, diinklusifkan. Karena semua bertanggung jawab terhadap kemajuan maupun terhadap kemunduran desa. Karena yang memajukan desa itu ya warga desa Linggamukti, warga desa lain. Harus. Warga desa lain cuman paling kalau ini membantu. Diskusi aja, itu kan tanggung jawab. Itu paling sharing aja gitu. Nah, selanjutnya Pak, untuk strateginya gimana nih Pak untuk memajukan desa Linggamukti itu? Adakah strategi khusus untuk yang dilakukan Bapak ketika menjabat kepala desa seperti itu? Strateginya saya kan menggali potensi Linggamukti itu apa. Sebagian besar masyarakat pencahariannya apa. Kemudian kondisi kesejahteraannya seperti apa. Itu ada potensi yang bisa ditingkatkan. Nah, teknisnya saya menggali potensi, kemudian dikembangkan, kemudian ada hal-hal yang harus diutamakan. Nah, itu yang potensi itu pertanian di desa saya, berarti yang harus diutamakan pembangunan itu sektor pertanian. Berarti irigasi, pertanian, kemudian embung atau jalan drainase. Nah, itu yang harus diutamakan. Nah, sementara kan itu tidak menjadi hal kesulitan bagi desa sekarang karena ada dana desa. Ketika ada dana desa, ada anggaran turun di sana, kita tinggal mau apa sebenarnya uang itu. Tinggal mau apa gitu. Masa ada uang, ada keinginan, masa tidak sinkron gitu. Uang yang dikasih, keinginannya kan tinggal diaplikasikan, dilaksanakan. Sebenarnya untuk pembangunan infrastruktur itu tidak menjadi beban berat karena anggarannya ada. Cuman yang jadi ini swadaya masyarakat, pemberdayaan sekarang partisipasinya. Jadi biasanya seperti ini Pak Ade, jadi kita itu membangun menggunakan dana desa, tapi kemudian aset yang sudah dibangun itu tidak dijaga. Jadi rusak, ya dibiarkan rusak, tidak kemudian rumputnya dicabutin, kemudian dibersihin sehingga jalannya bisa lebih awet. Itu seharusnya kan tadi yang menjadi kesulitan itu keterlibatan swadaya masyarakat, pemberdayaannya setelah ada anggaran, kemudian direalisasikan di infrastruktur. Setelah itu swadaya masyarakat seperti apa untuk menjaga aset itu. Nah, itu harus dimunculkan. Nah, itu yang sekarang sedang agak kesulitan saat ini karena kekompokan masih ada, cuman tidak 100% masyarakat semua ikut terlibat gitu. Soalnya biasanya seperti ini, mereka itu yang mau gotong royong bebersih itu mereka yang biasanya dapat BLT. Nah, itu yang kemudian menjadi budaya yang harus kita perbaiki seperti itu, Pak. Nah, itu jadi ada kecemburuan dari sebagian warga karena menurut
penilaian mereka, yang menerima bantuan itu ternyata kesejahteraannya lebih sejahtera dari dia. Gitu. Nah itu pasti ada kecemburuan. Ketika yang menerima layak, lebih sejahteranya tidak lebih dari dia, pasti merasa sadar diri. Tapi ketika merasa saya itu lebih miskin dari dia, dia itu lebih sejahtera dari saya. Tapi kenapa dia menerima bantuan, saya tidak? Nah itu kecemburuan. Akhirnya dia menjadi tidak peduli terhadap lingkungan. Gitu. Oke, selanjutnya Pak Ade. Jadi saat ini kan Kementerian Desa sedang melakukan pendataan SDGs desa, yang itu datanya inklusif dari mulai bayi kemudian sampai usia dewasa, dan kemudian dari penghasilan kecil dan sehingga penghasilan besar, dan pendidikan, ekonomi, dan kesehatan itu didata semuanya di situ. Apakah nanti kalau misalnya Pak Ade Dadang terpilih akan menggunakan data SDGs sebagai perencanaan di tahun 2022 dan kemudian masuk di RPJMD Pak Ade? Otomatis saya merasa alhamdulillah sekali ya, bersyukur karena ada program SDGs pendataan dari Kementerian Desa itu. Karena rencananya desa itu mau melakukan sensus penduduk mandiri. Gitu. Untuk tadinya rencana saya yaitu untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat ini sampai mana, penghasilan masyarakat yang 1 juta ke bawah per bulan berapa banyak, terus yang sekolah tidak mampu berapa banyak. Nanti data sosial masyarakat ketika yang menerima bantuan itu nanti kan menjadi lebih terarah ketika ada data. Nah tinggal kita nanti jadi bicara data sesuai kebutuhan real. Nah ketika sekarang ada salah sasaran, berarti kita harus koordinasi dengan dinas sosial. Ini data dari SDGs, ini yang layak menerima ini A, B, C. Nah tinggal nanti ke dinas sosial, ya udah rubah yang sekarang ini yang seharusnya tidak menerima, ya ditarik, dialihkan kepada yang lain. Artinya kita punya rekomendasi kuat berdasarkan data untuk mengusulkan ke kabupaten atau ke pusat. Iya, karena by data lah, bukan karena kira-kira seperti itu, karena kita by data melalui data SDGs. Selanjutnya nih Pak Ade, yang terakhir nih, untuk pesan-pesan bagi pendukung. Selama ini kan sudah punya pendukung, itu bagaimana pesan-pesannya untuk Pilkades kali ini? Tetap jaga persatuan dan kesatuan. Walaupun ada perbedaan, perbedaan dukungan, perbedaan apa-apa, kedepankan persaudaraan. Lawan politik adalah sahabat. Jangan sampai karena perbedaan pandangan, perbedaan pilihan menjadi perpecahan. Karena biasanya orang itu kalau sudah beda politik suka konflik gitu. Nah itu harusnya sekarang dari sekarang nih ke depan pola pikir masyarakat itu dibentuk menjadi lebih positif. Politik biasa, perbedaan biasa, bala-bala juga beda-beda jadi enak. Lukisan juga ada hitam, ada putih, kopi ada juga merah. ada manis, ada pahitnya. Kan kalau lukis hitam aja itu sama dengan ngecat tembok, tidak indah. Gitu. Oke, selanjutnya nih Pak Ade nih. Saya lihat bajunya bagus banget ini, kaosnya Citukung Meluntung Sirung. Karena aneh gitu kedengarannya. Ini satu nada kung, melentung, sirung. Itu apa maksudnya seperti itu? Ini saya pernah dengar ada istilah Sukapura bertunas, Sukapura ngadaun ngora gitu. Nah Cilekung Melentung Sirung itu artinya bertunas. Ada regenerasi. Saya mengajak kepada generasi jangan tidak peduli dengan lembur sorangan, yuk kita mulai kembali peduli terhadap lingkungan, terhadap desa sendiri, terhadap kondisi masyarakat sekarang. Kalau orang tua udah nggak ada, siapa yang mau melanjutkan membangun desa? Kalau kita para generasi tidak peduli. Jadi kaluhur sirungan kehendak akaran. Nah gitu, yang itu udah berbuah, para senior kita udah menghasilkan buah. Nah kita saatnya sekarang muncul melentung sirung, muncul tunas. Ya potensi baru, regenerasi baru. Iya. Oke, demikian dulu dari Desapedia. Terima kasih udah klik video ini, dan terima kasih sekali buat Pak Ade Dadang Darsono sudah berkesempatan hadir di Desapedia. Mudah-mudahan apa yang beliau ciptakan, apa yang beliau cita-citakan untuk kemajuan desa bisa tercapai melalui potensi di Pilkades tahun 2021 ini. Demikian dari saya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.